Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua di sini, cuy. Imposter gelap pastinya. Okay, guess we doing just fine. Said I'm not yours, so I say you're not mine. So, di video kali ini gua akan membagikan sedikit tutorial untuk kalian semua cara men-setting Gcam HyperCam Final 6.1 Android 9 ya. Jadi di Android 9 ini berhubung device saya masih Android 9, jadi saya pakainya yang Android 9. Kalau di device kalian udah Android 10 atau di atasnya, kalian bisa menggunakan di HyperCam Final 6.1 A10. Itu adalah kode untuk Android 10 ya cuy. So, nanti kalian bisa langsung download di link deskripsi di bawah video. Nanti kalian bisa download di situ, saya sertakan linknya di sana, dan free gratis, gak ada passwordnya untuk kali ini, oke? Karena ini adalah tutorial setting, bukan tutorial config cuy. So, langsung nikmati aja seperti apa tutorialnya. Simak terus videonya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Imposter Gelap agar lebih berkembang dan lebih memberikan tutorial yang bermanfaat untuk kalian semua. Langsung aja ke tutorialnya. Check this out. Oke cuy, ada attention sedikit dari gua. Kalau kalian lagi lihat video ini, jangan lupa layarnya dibuat full atau dalam keadaan mode potret. Karena saya menggunakan keadaan mode potret ya dalam video ini, dan kalian bisa enak nyimaknya sampai fitur-fitur ke bawah dari HyperCam Final ini bisa gamblang dipahaminya. So, nanti kalian bisa langsung download di link deskripsi. Ada dua link. Yang pertama ada link yang asli dari HyperCam Finalnya, dan yang kedua ada link versi clone-nya. Kalau kalian mengalami crash pada bagian yang asli, kalian langsung aja install yang versi clone. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Oke, sekarang kita langsung buka Gcam-nya HyperCam Final 6.1 untuk Android 9 ya. Berhubung device saya masih supportnya di Android 9, jadi saya bakal setting di Android 9 ini cuy. Tampilannya seperti ini ya untuk Gcam HyperCam Final ini. Jadi seperti built-in kalau nggak salah teman-teman. Nah, jadi menu settingannya ada di paling kanan. Yang di mode lainnya ini kalian bisa masuk langsung ke setelan. Oke, di sini tampilannya seperti ini cuy untuk HyperCam Finalnya. Yang pertama itu ada HDR plus parameter ya. Kita isi standarnya aja untuk settingan standar, untuk settingan defaultnya ibaratnya. Kita pakai di HDR 15 aja cuy, nggak usah besar-besar karena takutnya nanti berat ya. Terus yang kedua ini ada auto exposure correction. Kita buat di setengah aja. Terus correction night shake-nya juga kita buat di setengah. Terus langsung kita menuju ke exposure compensation untuk pencahayaan ya, seperti biasa kalau kita nyeting di built-in. Kalau semakin ke atas ini semakin gelap, kalau semakin ke bawah ini semakin terang. Oke, kita pakai yang standar aja, nggak usah terang-terang. Kita pakai yang plus 0,6 cuy. Karena sebelumnya gue udah pernah setting HyperCam Final ini. Untuk hasilnya nanti gue bakal sertain di awal video maupun di akhir video. Simak aja videonya sampai selesai. Selanjutnya ada HDR plus Enhance auto white balance from pixel 2 or pixel 3. Ya, kalian bisa menggunakan di pixel 3 ya. Kalian bisa menggunakan pixel 3 karena ini bisa banget untuk kalian yang seleranya untuk lebih ke estetik ya mungkin ya. Karena pixel 3 menurut saya sendiri itu hasilnya lebih ke semu-semu hijau soft gitu cuy. Nanti enak bakal gambarnya. Kalau kalian pilih yang lebih natural, kalian bisa menggunakan di pixel 2. Oke, dan kalian ingin jika kalian menggunakan sensor Sony di device kalian bisa menggunakan Sony IMX586 ya. Saya recommended kalau kalian sensornya menggunakan Sony, kalian bisa pakai di Sony IMX586. Oke, di sini saya menggunakan pixel 3 aja. Oke, yang selanjutnya ini ada image processing ya cuy. Image processing ini isinya adalah gamma factor, terus ada beberapa poin-poin di bawah-bawahnya ini ada black point, shadow range, shadows, midtone, highlight, dan offset. Jadi di sini saya nggak pernah setting dan nggak pernah isi, jadi saya biarkan default seperti ini. Kita kembali, dan yang di bawahnya ini ada saturation ya. Saturation tentunya kita harus isi ya cuy. Saya di sini biasanya menggunakan di angka 15 banding 18. Jadi angka di bawahnya itu lebih besar 3 digit ya cuy perbandingannya. Dan sama seperti kamera depannya juga diisi 15 banding 18. Oke, untuk auxiliary-nya juga sama cuy, kita isi di 15 banding 18. Semuanya kita isi sama 15 18. Oke, seperti ini ya, kalian harus dipahami ya. Kalau kalian merasa masih kekuningan atau di kulit masih kurang natural, kalian bisa turunin di shadow saturation-nya, dibuat default aja. Kalau enggak, highlight-nya juga dibuat default, sama-sama duanya default. Oke, kita kembali. Di bawah saturation ini ada sharpness cuy. Kita langsung masuk aja. Sharpness ini untuk detail dan pencahayaan ya. Kita langsung setting ke 1,5 ini, 1.50 ya. Terus lumari noise-nya nggak usah diubah cuy, nggak usah diubah.
Terus chromadinusnya juga nggak usah. Yang sharpness yang kedua ini juga sama, diisi 1.50. Oke, jadi seperti ini, digamblangi aja, disamain aja cuy, biar kalian enak. Oke, terus kita kembali lagi. Nah, terus di sini ada fix, kita masuk. Di sini yang pertama ada fix type of focus, kita aktifin ya cuy. Butterfixnya oke, kita aktifin. Fix out WP gains kita nggak usah aktifin cuy. Improve in low light-nya kita bisa aktifin, bisa enggak, karena ini mempengaruhi keadaannya. Tergantung keadaan kalian. Kalau keadaan kalian itu kurang cahaya, bisa diaktifin. Kalau kalian dalam keadaan cahaya yang cukup, walaupun itu sedikit minim, tapi masih cukup lah untuk dibuat photoshoot, ya udah nggak usah diaktifin. RAW 10 infranya diaktifin nggak apa-apa cuy, ini untuk menghindari force close ya. Using cybernya, nah ini cyber itu nggak usah diaktifin ya, buat force close juga ini cuy. Max allowed memorinya kita buat di paling besar sendiri di angka 1680 MB test ya. Oke. Terus viewfinder formatnya ini kita buat di JPEG. Kalau di device saya itu supportnya JPEG cuy, tapi kalau nggak tahu di device kalian tuh supportnya apa, UV atau private atau apa, nggak tahu ya. Nanti kalian bisa cek aja melalui apa yang kemarin itu buat ngecek di sensor kamera itu, nanti kalian bisa cek di sana sensornya supportnya format apa. Oke, terus yang selanjutnya ada display page 3 color space, ini kita aktifin ya. Anti bandingnya kita bisa buat di auto seperti ini. Terus AWP gains mode-nya kita bisa aktifin. Viewfinder processing-nya kita bisa aktifin, bisa enggak ya, karena ini menampilkan fitur motion sama eye ya cuy. Kita back. Di selanjutnya itu ada motion photo resolution. Kita nggak usah utik-utik, biar default seperti ini aja. Oke, terus default Gcam capture session-nya kita nggak usah aktifin, kita kembali. Selanjutnya kita ada masuk di focus mode. Focus mode kita aktifin tentunya, karena Hypercam ini sudah support untuk mode makro ya cuy. Mode makronya itu lebih bagus daripada, bisa dikatakan lebih bagus daripada Nikita. Karena itu mungkin dalam keadaan yang berbeda ya cuy ya. Tapi nggak tahu juga kalau Nikita dengan settingan config orang-orang yang berbeda itu bisa dibandingin untuk mode makronya seperti apa, dan juga bisa dibandingin untuk config yang saya buat kemarin itu imposter khusus makro. Jadi bisa di compare ya cuy ya. Tergantung keadaan cuy, kalau kalian objeknya apa dulu. Oke, kita kembali, kita aktifin seperti biasa yang tadi itu. Terus vignetting ya, ini bagusnya Hypercam Final sudah support vignetting ya, vignette ya. Kalian bisa aktifin vignette ini dalam keadaan photoshoot dalam objek apapun ini, objek benda, tumbuhan atau manusia, dalam keadaan yang mungkin mumpuni buat di vignette ya. Cukup cantik ya untuk di vignette, kalau itu support ya kalian aktifin nggak apa-apa. Terus flip front kameranya bisa diaktifin, bisa enggak ya, karena ini mempengaruhi untuk selfie yang kebalik ya cuy. Kalau kalian aktifin ini, kalian bisa kebalik gambarnya, tapi kalau kalian matiin seperti ini, kalian nggak kebalik. Oke, nah save setting ini untuk menyimpan config-nya sendiri cuy. Nanti kalau kalian bisa buat setting-setting sendiri seperti ini, nanti kalian bisa save seperti ini, namain config-nya, langsung save aja, itu udah menjadi config untuk kalian sendiri. Oke, kita jadi ini bukan tutorial config, jadi ini untuk settingan manual, jadi simak aja, samain semuanya settingannya seperti ini cuy. Oke, yang kedua ini ada auxiliary camera settingnya, kita nggak usah aktifin ya, yang diaktifin cuma enable to and aux back camera buttonnya aja, yang lain-lainnya nggak usah, biar default aja seperti ini cuy. Oke, kita kembali, terus kita masuk ke bawahnya sebentar, kita loncati lanjutannya. Selanjutnya ini, nah di sini ada resampling methodnya, kita nggak usah utik-utik ya, nggak usah diubah-ubah, kita biarkan non aja. Dan final JPG quality yang kedua ini kita buat di 100% tentunya. Control SDR plusnya kita aktifin, enhance HDR plusnya kita aktifin, remove zoomnya kita aktifin cuy, save to DCM kameranya kita aktifin juga. Alternatif config-nya ini, mode malamnya alternatif config-nya bisa kalian aktifin kalau Android kalian masih di angka 8 ya cuy, 8.1. Oke. Use flash, kalian bisa menggunakan flash atau tidak, kalian bisa aktifin di sini. Image rotation bisa kalian aktifin, bisa enggak, menyesuaikan dalam keadaan kalian mengambil fotonya seperti apa, landscape atau portrait. Oke, motion functionnya nggak usah diaktifin. Optical stabilization-nya kalian aktifin boleh. DNG compression quality-nya kalian boleh aktifin, boleh enggak, karena ini bisa mengompres untuk hasil foto kalian ya. Nanti kalau hasil foto kalian itu dikompres, bakal mempengaruhi kualitas gambarnya tersebut cuy. Nah, yang bawah sendiri ini ada control raw pas JPG-nya, ini bisa diaktifin, bisa enggak. Kalian mau ada versi clone-nya yang raw atau JPG jadi dua cuy, setiap kalian foto bisa jadi dua. Kalau
di HyperCam di device saya ini belum support untuk mode RAW ya. Jadi mode RAW-nya itu seharusnya lebih bening daripada mode asli dari JPG-nya, tapi di sini nyatanya mode RAW-nya malah lebih jelek cuy. Jadi saya nggak aktifin dan memakan memori yang cukup banyak. Oke cuy, cukup itu aja yang kita setting di Gcam HyperCam Final ini. Langsung aja kita tampilan device-nya seperti apa. Nah seperti ini ya, kita langsung menuju ke HDR Plus-nya ini. Kalian langsung bisa pilih di HDR Plus, disempurnakan, diaktifkan tentunya ya, biar lebih HD gambarnya cuy. Oke, cukup itu aja yang bisa disetting di Gcam HyperCam Final ini di video kali ini. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Imposter Gelap agar lebih berkembang dan lebih memberikan konten tutorial bermanfaat untuk kalian semua. See you next time, enjoy the video, dan sampai jumpa.